Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat selalu ya? Oke, alhamdulillah semuanya sehat-sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi-materi yang ada di tema 3 subtema 2 pembelajaran ke-1 dan ke-2. Dalam pembelajaran ke-1 dan ke-2 di subtema 2 tema 3 ini, pertama kita akan mempelajari tentang properti tari daerah. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang iklan media elektronik dan dilanjutkan dengan materi gangguan pada organ-organ pencernaan. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi yang pertama tentang properti tari daerah. Nah, sebelumnya kalian sudah mengenal beberapa jenis tarian dari daerah-daerah di Indonesia, ya. Banyak sekali jenis-jenis tariannya dan masing-masing tarian itu memiliki khas masing-masing dan tentunya properti. Ada yang masih ingat apa itu properti? Ya, properti tari adalah alat ya yang digunakan sebagai media pementasan tari untuk menambah keindahan sebuah tarian. Jadi properti ini adalah pelengkap. Ya, pelengkap untuk menambah keindahan sebuah tarian dan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan melalui gerakan-gerakan tarian itu. Jadi untuk menambah dari makna tarian tersebut. Nah, di sini pada kesempatan ini Bapak akan memberikan beberapa contoh properti tari dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, Bapak akan ambil beberapa contoh mulai dari daerah barat Indonesia, ya, dari Sumatera. Dari Sumatera Bapak akan ambil contoh ini. Tari apa ini? Ada yang tahu? Ya, ini adalah tari Serampang 12. Tari Serampang 12 ini berasal dari daerah Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tarian ini menceritakan tentang kehidupan sepasang manusia yang sedang mencari pasangan hidupnya. Jadi tarian ini menceritakan kisah dari awal sampai akhir mereka menjadi sebuah pasangan. Nah, properti yang digunakan di sini adalah seperti yang kalian lihat di sana ada sapu tangan. Ya. Sapu tangan di sini menjadi simbol pengikat dari kedua pasangan tersebut. Kemudian kita bergeser sedikit ke tengah. Nah, kita ambil contoh dari Pulau Kalimantan. Ada tari, ada yang tahu tarian ini? Ya, ini tarian yang berasal dari daerah kita, Kalimantan Timur. Ada tari Kancet Papatai, ya. Tari Kancet Papatai ini menceritakan tentang pahlawan suku Dayak ya, yang sedang berperang mempertahankan wilayahnya, mempertahankan sukunya, membela sukunya. Properti yang dipakai di sini tentunya peralatan perang. Apa itu peralatan perang suku Dayak? Ya, di sana ada mandau, ada perisai, dan baju perang. Biasanya tarian ini dibawakan oleh laki-laki. Ya. Kemudian kita bergeser sedikit lagi ke bawah. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa banyak jenis-jenis tarian ya. Nah, Bapak akan ambil satu contoh tarian yang cukup populer ya. Yaitu tari apa yo? Ya, tari kuda lumping atau jaranan bahasa Jawanya. Atau ada juga yang mengatakan ini adalah tari jatilan ya. Sama ya. Tari kuda lumping atau jaranan. Tarian ini menceritakan tentang prajurit berkuda. Nah, di situ ada kuda-kuda yang ditunggangi baik itu dari prajurit pria maupun prajurit perempuannya. Nah, mereka sedang berjuang di medan pertempuran sambil mengendarai kuda-kuda.
Ya, itu tarian kuda lumping. Otomatis propertinya di situ adalah kuda-kudaan. Biasanya kuda-kuda ini terbuat dari apa itu? Bambu, anyaman bambu, ya. Anyaman bambu, kemudian ditambahkan rumbai-rumbai apa itu? Benang atau tali ya untuk penghias kepala rambut kudanya. Dan biasanya ada yang bawa itunya juga, bawa apa? Pecutnya, ya. Oke, itu adalah tari kuda lumping. Sekarang kita bergeser ke wilayah timur Indonesia. Di sana ada tarian yang berasal dari Pulau Papua. Nah, ini adalah tari perang khas suku Papua. Ya, hampir mirip dengan tari perang dari Kalimantan Timur yang tadi. Properti yang dipakai di sini adalah tombak. Nah, tombak dan panah. Nah, senjata khas Papua itu panah ya. Jadi pahlawan-pahlawan atau pria-pria dari suku di Papua ini ketika berperang selalu membawa panah dan tombak. Ya, itu adalah beberapa jenis properti dari tari-tarian di beberapa daerah di Indonesia. Masih banyak jenis-jenis tariannya dan juga propertinya. Silakan nanti kalian tambahkan pengetahuannya dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya di media yang kalian miliki. Baik, lanjut ke materi berikutnya. Wah, HP-nya sudah menyala. Ayo kita sekolah. Nah, apa itu? Itu iklan ya. Kok iklannya ada di HP? Ya, ini adalah salah satu contoh dari iklan media elektronik. Iklan media elektronik ini berbeda dengan iklan media cetak. Apa bedanya? Ya, bedanya terletak pada medianya. Kalau media cetak kemarin dicetak di dalam lembaran, baik itu kertas ataupun bahan lainnya. Sementara iklan media elektronik ini yang disajikan dalam media elektronik tentunya ya. Salah satu perangkat elektroniknya seperti yang kalian lihat itu adalah handphone. Nah, apa ciri-ciri dari iklan media elektronik ini? Yang pertama itu disampaikan dalam bentuk audio video yang jelas. Nah, jadi kalau di iklan itu dinyalakan itu ada audionya, ada suaranya, suara anak sedang memanggil temannya, ayo sekolah. Nah, seperti itu. Atau juga video yang bergerak, ya. Kemudian disampaikan dalam waktu singkat. Nah, biasanya kalau iklan-iklan elektronik ini sekitar 3-5 menitan gitu ya. Nah, itu waktunya cukup singkat. Kemudian menggunakan bahasa formal atau bahasa informal. Jadi bisa formal, bisa informal. Tergantung apa yang mau disampaikan. Kemudian menggunakan intonasi yang tepat. Nah, intonasi yang tepat itu nada bicaranya, tinggi rendahnya, ya itu harus disesuaikan dengan jenis iklannya. Dan tetap sama seperti media cetak, kalimat yang digunakan adalah kalimat persuasif, kalimat ajakan yang mudah dipahami, sederhana dan mudah dipahami. Dan biasanya terdapat musik pengiring, ya biasanya dibubuhi atau ditambahi dengan instrumen atau musik atau lagu untuk mengiring iklan tersebut ya. Nah, contohnya adalah iklan-iklan yang ditampilkan di televisi, ya kan? Biasanya kan ada musiknya, audio videonya juga jelas ya. Sebentar iklannya pendek-pendek gitu. Atau juga iklan yang di radio. Nah, iklan di radio ini berarti dalam bentuk audio saja. Nah, biasanya iklan yang disampaikan di radio ini itu harus dipaparkan dengan detail ya, sejelas-jelasnya supaya masyarakat tahu maksud dari iklan tersebut, tujuan dari iklan tersebut tercapai. Berikutnya adalah gangguan pada organ pencernaan. Nah, kalau kemarin sudah kita membahas tentang organ-organnya, nah sekarang gangguan yang bisa terjadi pada organ pencernaan. Kita mulai dari awal, dari mulut. Ini yang sering kita alami. Apa itu? Sariawan, ya.
Sariawan ini adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan karena jamur. Bisa itu munculnya di bibir, di langit-langit, di lidah, di gusi, ya. Nah, perih. Sariawan ini perih. Apalagi kalau kita makan makanan yang pedas atau yang asin, wah itu akan perih sekali. Nah, untuk mengobati sariawan ini bisa dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran yang banyak mengandung vitamin C, ya. Itu sariawan. Kemudian ada lagi sakit gigi. Nah, ini yang jarang gosok gigi ini hati-hati ya. Giginya bisa membusuk. Giginya bisa membusuk, kemudian tumbuh bakteri dan itu bisa menyebabkan peradangan. Nah, kalau sudah meradang, wah, sakitnya minta ampun sakit gigi ini ya. Giginya bisa bolong-bolong ya, nyut-nyutan, nyeri, pusing, bahkan bisa sampai demam itu. Ya. Jadi untuk mengobati sakit gigi ini harus dengan resep dokter atau setidaknya untuk pencegahannya kalian harus rajin merawat gigi dengan cara menyikat gigi dengan rutin ya. Berapa kali sikat gigi sehari? 2 kali. Oke, 2 kali pagi dan malam hari. Ya, lebih baik jika setelah makan juga gosok gigi ya, supaya tidak ada makanan yang tersisa nempel nyangkut di gigi. Itu yang bisa menyebabkan pembusukan. Nah, salah satunya seperti itu. Oke, berikutnya ada sakit. Nah, sakit di lambung ini apa? Ya, sakit MAH. Ini yang banyak juga diderita oleh kebanyakan orang ya. Sakit MAH. Sakit MAH ini berupa nyeri pada lambung karena ada bakteri. Jadi MAH ini macam-macam, ada yang MAH biasa, ada yang juga MAH akut ya. Kalau MAH akut biasanya ada luka pada dinding lambungnya, bahkan bisa sampai berdarah gitu ya. Nah, ini menyebabkan nyeri sekali pada lambung dan ini harus diobati dengan resep dokter tentunya dan pencegahannya dengan makan teratur. Pola makan yang teratur dan tentunya makan makanan yang sehat dan bergizi lengkap. Kemudian ada lagi ini konstipasi atau sembelit atau susah buang air besar. Nggak bisa BAB, keras. Nah, ini karena kurang makanan berserat. Nih hati-hati nih kalian yang tidak suka makan sayur-sayuran, buah-buahan, nah, kurang minum, nah, hati-hati ini. Ini bisa terjadi pada kalian yang kurang makan makanan berserat, yang tidak suka makan sayur, susah BAB. Kalau sehari 2 hari ndak BAB itu bahaya itu ya. Jangan dibiarkan. Setidaknya sehari itu sekali minimal ada BAB ya. Kemudian lawan dari BAB yang susah ini, yang keras ini adalah diare. Nah, diare ini terlalu encer. Malah sering bolak-balik ke kamar mandi. Ini juga bahaya. Karena kalau dibiarkan terus-menerus ini bisa menyebabkan dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi fatal akibatnya, ya. Diare ini biasanya karena makan makanan yang kurang bersih. Entah itu makanannya, entah itu alat makannya, entah itu tangan kita atau suasana sekitar kita makan di tempat yang kotor. Nah, ini bisa menyebabkan diare. Kuman-kuman bisa mudah masuk, akhirnya infeksi di usus ya. Jadi ingat sebelum makan cuci tangan. Pastikan alat makannya bersih, makan makanannya juga bersih supaya menghindari masuknya kuman-kuman penyebab diare yang masuk bersama makanan yang kita makan. Berikutnya ada lagi ini appendicitis atau istilah kitanya usus buntu. Ya, usus buntu ini peradangan pada usus buntu atau appendix karena adanya infeksi. Penyebab pastinya emang sampai di beberapa literatur tidak disampaikan penyebab pastinya, tapi yang jelas
usus buntunya mengalami infeksi, peradangan. Ya. Dan itu jalan terakhirnya harus diangkat, dibuang usus buntunya. Supaya tidak terjadi lagi peradangan, tidak terjadi lagi infeksi yang menyebar. Kalau sudah menyebar, itu tambah berbahaya. Ya. Itu adalah beberapa gangguan pada organ pencernaan, mulai gangguan yang ada di mulut, di lambung, dan juga di usus. Ya. Mana yang di usus? Ya, kalian harus tahu, mana yang di lambung harus tahu, yang di mulut juga harus tahu apa contoh gangguan-gangguannya. Semua ini bisa dicegah dengan pola hidup bersih dan sehat, dan juga makan teratur, makan makanan yang bergizi lengkap. Ya, insya Allah itu semua dilakukan, kita semua akan terhindar dari penyakit-penyakit pencernaan ini. Baik, seperti biasa, untuk menambah pemahaman kita, pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan, Bapak ingin minta kalian untuk kembali menuliskan properti-properti dari 2 jenis tarian yang berasal dari Kalimantan Timur. Selain tari kancet papatai, ya. Tadi kan tari kancet papatai contohnya. Sekarang kalian cari lagi 2 jenis tarian yang berasal dari provinsi kita, Kalimantan Timur, dan tuliskan propertinya apa. Kemudian Bapak minta kalian untuk menuliskan kembali ciri-ciri dari media iklan elektronik, ya. Dan terakhir, Bapak minta kalian menyebutkan dan menuliskan gangguan pencernaan dari organ-organ mulut, lambung, dan usus. Di mulut ada gangguan atau penyakit apa? Di lambung penyakit apa? Di usus penyakit apa? Nah, kalian tuliskan lagi, ya. Oke. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke. Bapak ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.